Halo teman-teman, kali ini kita ingin membuat durian unggul lagi. Ini yang sudah kita lakukan penyambungan seperti ini di pohon yang sudah terlanjur tua teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan titik persambungannya. Jadi ini titik sambungnya teman-teman. Perhatikan sambung pucuk ya. Kurang lebih 1, 2, 3 jengkal dari tanah. Sebenarnya kalau sambung pucuk idealnya seperti itu, 3 jengkal dari tanah ya. Jadi harus tinggi memang seperti ini. Karena kalau dia besar pun nanti kalau yang pendek itu pasti dipangkas bawahnya. Jangan sampai menyentuh ke tanah. Jadi ideal itu seperti ini. Nih. Jadi pas sedada kita lah, cabang atau dahan utama sepinggang lah. Itu ideal lah. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan sambung pucuk seperti ini. Kita punya satu bibit di sana. Kita langsung menuju ke pohon yang akan kita eksekusi saja. Teman-teman, sekarang di depan kita sudah ada satu pohon yang kemarin sempat gagal dilakukan penyambungan. Kita lihat nih, kemarin gagal dilakukan okulasi. Sekarang mau kita sambung pucuk lagi ya. Kita akan bersihkan dulu dia punya percabangan. Jadi supaya pertumbuhannya fokus pada nutrisi yang untuk entres ya. Jadi percabangannya kita buang saja. Jadi seperti ini. Nah, ini cukup tempatnya di bawah paranet seperti ini saja. Itu panas tuh. Jadi cukup pakai paranet, tidak terlalu teduh ya. Masih terkena sinar matahari. Nah, ini seperti inilah yang ideal teman-teman. Jadi jangan terlalu teduh. Kalau terlalu teduh maka dia akan layu, berjamur, dan akhirnya sambungan kita itu akan gagal. Baik, seperti ini teman-teman. Ini mau kita rapikan. Kita akan lakukan penyambungan di 2 jengkal dari tanah ya. Agak rendah sedikit dari yang tadi 3 jengkal. Karena kita melihat postur pertumbuhan dari batangnya. Jadi tergantung dari postur dari batangnya. Langsung saja kita akan pangkas seperti ini. Nah, kita rapi-rapikan bentolan-bentolan seperti ini supaya ketika ikatannya itu benar-benar rapi ya, atau ngepres. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan ambil kita punya entres seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, ketika dalam pemilihan entres makanya teman-teman sering gagal. Meskipun ini daunnya tua teman-teman perhatikan, namun rantingnya ini sangat lembut sekali seperti itu nih. Ini tak boleh kita pakai untuk dijadikan sebagai entres ya. Nih seperti ini. Nah, ini tidak boleh kita jadikan sebagai entres karena dia lembek, jadi harus kita buang seperti ini. Kita hanya pakai yang bagian agak keras yang seperti ini, yang di bawahnya. Kita boleh sisakan sedikit daun untuk membantu dia masih dalam proses pembuatan makanan ya. Seperti ini teman-teman. Nah, mau gunakan silet tidak masalah, mau gunakan pisau khusus untuk okulasi juga tidak masalah. Seperti ini. Jika sudah, langsung kita membuat irisan ya. Kita tidak mungkin melakukan pembelahan karena apa? Karena batang bawahnya ini ukurannya sangat besar daripada si entres. Jadi langkah yang harus kita lakukan hanya perlu melakukan penyisipan saja. Artinya kita perlu mengelupas kulit dari si batang bawah ini atau batang durian lokal ini. Nah, kita kelupas seperti ini. Kita kelupas seperti ini. Noh, tuh, perhatikan guys. Kulitnya kita kelupas, jangan dipotong ya, biarkan saja. Kalau mau potong boleh sedikit seperti ini. Nah, tidak masalah. Langsung saja kita perlu melakukan penyahitan. Nah, yang kita sayat ini bagian depan, bukan pada bagian belakang. Ingat, bagian depan bukan pada bagian belakang. Tahu alasannya kenapa? Jadi teman-teman perhatikan, ini adalah pohon aslinya tadi ya. Kalau teman-teman bagian belakang, maka dia tumbuhnya begini toh. Begini toh, kalau bagian belakang toh. Kalau begini toh, maka dia tumbuhnya begini toh. Nah, terbalik toh. Kalau kita bagian depan seperti ini, maka dia tumbuhnya seperti ini. Nah, betul kan? Betul kan? Daun posisi daunnya ada ke atas kan? Jadi makanya yang perlu kita iris adalah bagian depan. Kenapa tidak bagian belakang? Alasannya tadi karena takut terbalik. Jadi bagian depan. Kita iris saja. Teman-teman bisa menggunakan silet, silakan. Kalaupun ada pisau, gunakan pisau yang tajam. Seperti ini. Oke. Nah,
sampai pada bagian sulurnya seperti ini, sehingga ketika ditempelkan dia akan sangat rapat sekali. Nah, untuk menempelkannya boleh di salah satu sisi, jangan terlalu di tengah, karena usahakan kulitnya bertemu kulit di sebelahnya itu. Kulitnya bertemu kulit di bagian sebelah ya. Inilah yang kadang-kadang sambungan kita itu gagal, karena biasanya kulitnya tidak bertemu di sebelah. Usahakan kulitnya bertemu. Kalau sudah, kita tinggal ikat. Ikatnya satu jalur saja seperti ini, tidak usah ikat full. Nah, cukup simpel kan dalam proses pengikatan. Tuh, seperti ini. Yang teman-teman harus perhatikan yaitu ketika pengikatan di bagian sisa paritnya, sisa paritan pembelahan tadi yang pengelupasan kulit itu, jangan sampai ditutup. Tujuannya apa? Jadi ketika ada air hasil resapan dari akar ke atas atau embunan ya, menguap dia, maka si air itu dapat terbuang melalui parit-parit seperti ini, sehingga entres ini tidak terjadi pembusukan. Itu alasan kenapa paritnya jangan sampai kita buang ya. Alasan simpelnya seperti itu, kenapa tidak ditutup, bukan tidak dibuang tapi tidak ditutup. Maka selanjutnya kita tinggal memberikan sungkupan saja. Jadi teman-teman, tempatnya pun tidak boleh sangat teduh sekali, karena kalau sangat teduh akan mudah dia terserang oleh jamur. Jadi usahakan dia mendapatkan sinar matahari sesuai dengan kebutuhan si bibit ini ya. Itu dapatnya sinar cahaya pagi hari ya, itu yang bagus. Kalau siang dengan sore dia teduh pun tidak apa. Yang penting pagi-pagi dia harus dapat sinar matahari supaya dia berfotosintesis. Oke, seperti ini teman-teman, sudah jadi. Sangat simpel sekali. Jadi bagi kamu yang sering-sering gagal, perhatikan cara ini, jangan terlalu panas, jangan terlalu teduh ya. Kemudian ini kita tinggal tunggu masa 21 hari sampai 30 hari atau 1 bulan. Sungkup ini sudah bisa kita lakukan pembukaan. Kita boleh buka ya, dan pengikatan ini boleh kita lepas. Kita akan lihat yang sudah kita lakukan yang berhasil sana tadi. Seperti ini teman-teman. Nah, ini jenisnya hanya lokalan saja. Memang untuk ditanam lokalnya bagus sekali teman-teman, buahnya sangat enak sekali. Nah, ini hasil sambungannya di atas nih, tuh bekasnya tuh. Nah ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa praktikan di rumah bagaimana cara membuat bibit durian unggul. Bye bye.